Shalom jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah online, saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa maksimal dalam mengikuti ibadah online ini. Siapkan diri Anda terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online ini. Yang pertama, mandi terlebih dahulu dan berpakaian yang rapi. Cari posisi yang baik seperti di ruang tamu atau di ruang keluarga. Jangan di atas tempat tidur atau di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam pujian penyembahan. Jangan sambil main gadget. Catatlah semua firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini supaya kita mendapatkan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Anda dapat membawa persembahan Anda dengan cara mentransfer ke dalam rekening gereja yang ada. Usahakan mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kabar semuanya pasti kabar baik-baik. Dan saya percaya perlindungan Tuhan ada buat kita semua, amin. Kita siapkan hati kita, saudara, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita undang Roh Kudus hadir, baik Bapak Ibu saudara, semua yang ada di rumah-rumah, dimanapun saat ini berada, kita semua dalam hadirat Tuhan, dan kita semua memuji, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, buat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kami percaya sungguh besar setiamu bagi setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Dan kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau janjikan buat kami. Kami percaya Bapa di sorga, bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menjagai kami, menolong kami. Dan kami percaya Bapa di sorga, Tuhan Yesus Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk datang kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Mari sama-sama kembali katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya
Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari lebih lagi katakan sekarang. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Segalanya bagi percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari lebih lagi nyanyikan. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dengan iman katakan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Percaya kepadamu Percaya percaya janjimu
Kami merasakan betapa kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan betapa pertolongan Tuhan. Segala pengagungan kami, pujian kami hanya layak bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan amin. Yang siap bersorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu, ajak keluargamu menari bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari kita menari sekarang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi. Ada kemenangan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita percaya ada kemenangan, amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah mengalami kemenangan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita akan mendengarkan pesan dari pengajaran Teologi Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi.
Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya, gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919 di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut.
Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku.
hatiku. Yesus, kau damai hatiku. Yesus, kau damai hatiku. Shalom Bapak Ibu dikasih Kristus, saya percaya hari ini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya hari ini akan membawakan firman Tuhan bagaimana kita mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Amin. Seringkali kalau kita menghadapi masalah datang dalam hidup kita, kita merasa tidak enak, kita merasa tidak nyaman, ya. Kalau ada masalah dalam kehidupan kita. Lalu sepertinya kalau ada masalah kita menganggap Tuhan gak dengar doa kita. Amin. Dan Tuhan tidak menjawab doa kita, sepertinya seperti itu. Ya, seringkali kita beranggapan Tuhan memberi kekurangan dan masalah dalam kehidupan kita. Padahal sesungguhnya bukan Tuhan yang memberikan. Amin. Ya, apa saja yang harus kita lakukan Bapak Ibu dikasih Kristus dalam menghadapi masalah dan cobaan dalam kehidupan kita. Ya, berapa banyak hari-hari ini ya kita lihat bukan hanya kita saja yang dicobai anak-anak Tuhan, tetapi orang-orang di luar sana juga dicobai. Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang saat ini sedang pusing, ya, sedang ambruk, ya, berapa banyak usaha-usaha yang sedang mati. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Kristus, apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi masalah dan cobaan? Apakah lebih baik kita ambil seutas tali, lalu kita bunuh diri, habislah selesailah masalah yang aku hadapi? Bukan, ya. Tapi yang pertama Tuhan rindu ajarkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi bukan dengan setengah hati, tapi segenap hati kita. Kita percaya kepada Dia, kita letakkan segenap hati kita, seluruh hidup kita di bawah tangan Dia. Itu yang Tuhan rindu kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi cobaan dalam hidup kita. Dan jangan pernah ragukan Tuhan, Bapak Ibu dikasih Kristus. Ya, kita harus benar-benar percaya seperti anak percaya kepada orang tuanya. Ya, saya yakin dan percaya kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Ya, firman Tuhan katakan Amsal 3 ayat yang ke-6 sampai ke Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Bapak Ibu dikasih Kristus, ya, saya yakin dan percaya. Kita hanya mengandalkan Dia, kita hanya berharap kepada Dia. Ya, jangan pernah mengandalkan pikiran kita sendiri, jangan pernah kita berjalan sesuai dengan jalan kita sendiri. Saya yakin dan percaya kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, kita sungguh-sungguh bersandar kepada Dia, ya, saya yakin dan percaya Ia akan meluruskan jalan kita. Tadi pagi saya dapat pengalaman yang cukup bagus, di mana saya dapat mimpi, saya punya anak saya masih kecil, lalu anak saya hilang. Saya cari, Bapak Ibu dikasih Kristus, saya cari sekuat tenaga, saya cari kemana dia tidak ketemu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu saya cari, saya baru ingat, lah handphone saya di mana? Saya cari, karena saya cari anak saya, handphone saya tinggal. Akhirnya handphone saya ketinggalan, di satu tempat handphone saya ketinggalan. Lalu setelah tidak ketemu anak saya cari handphone saya. Sesudah ketemu handphone saya, baru saya hubungin Pak Andi, saya hubungin juga Satpam, saya hubungin juga polisi. Lalu kemudian ketemulah anak saya. Di sini saya dapat pelajaran, 2 pelajaran Bapak Ibu dikasih Kristus. Pelajaran yang pertama yaitu bahwa kalau kita sebagai anak hilang, kemanapun pasti orang tua kita cari kita. Begitu juga dengan Allah kita. Dia akan mencari kita kemanapun kita pergi. Dimanapun kita berada, Dia akan mencari kita. Sampai Dia ketemukan kita. Ya. Tapi pelajaran yang kedua apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Kristus? Saya dikasih pelajaran, kamu sih mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Buktinya kamu cari, coba ketemu enggak? Ya. Pada saat saya ingat, oh iya, harusnya saya berkomunikasi dengan Tuhan. Harusnya saya berkomunikasi dulu, bukan saya sibuk mencari, bukan saya sibuk berusaha menyelesaikan masalah saya. Lalu saya cari handphone saya berdoa, saya telepon suami saya, akhirnya anak saya diketemukan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu dikasih Kristus. Kalau kita menghadapi masalah, seringkali kita merasa bahwa kita sanggup, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Tapi sesungguhnya firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Pertama-tama kita harus menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan segala masalah kita ke dalam tangan Tuhan dulu. Baru kita bertindak. Tapi kebalikannya, seringkali kita panik, kita sibuk dengan masalah kita. Baru kita cari Tuhan. Ya, akuilah Dia dalam segala lakumu.
maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita mengakui bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita, oh Tuhan aku percaya, di tengah masalahku aku percaya ada Engkau, bahkan Engkau lebih dekat daripada baju yang aku pakai. Saya yakin dan percaya, ia akan meluruskan jalannya. Maksudnya apa? Ia akan menunjukkan, oh ternyata mudah sekali untuk kita lalui. Ya. Lalu Markus 11 ayat yang ke-24 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi kalau kita percaya sungguh-sungguh, Bapak Ibu dikasih Kristus, ya, apa yang kita minta dan kita doakan, kita imani bahwa sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi apapun masalah yang kau hadapi hari-hari ini, seberat apapun, ya, apakah itu bisnismu, apakah itu sakit penyakitmu, apakah itu usahamu, apakah itu sekolahmu, atau apapun yang kau hadapi hari-hari ini, percayalah dengan iman bahwa engkau telah menerimanya. Amin. Jangan setengah hati, harus sepenuh hati, harus dengan segenap hati. Ya, kalau engkau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita setengah hati, Tuhan tidak akan berikan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, saya yakin dan percaya, jaminan iya dan amin sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Lalu yang kedua, kalau kita mengerti bahwa rencana Allah dalam kehidupan kita pada saat kita dapat menghadapi masalah. Yang kedua, kita harus tetap bersuka cita, sabar dan tekun di dalam doa. Ya, tekun lawan katanya pikun. Kalau orang yang nggak tekun, akibatnya pikun. Ya, oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih Kristus, kita harus bersuka cita senantiasa apapun masalah yang kita hadapi. Karena dengan sukacita itu membuat hormon endorfin itu kita ada dalam hidup kita. Ya, kenapa banyak orang yang sekarang saat ini kena penyakit yang berat-berat, kanker, bahkan katanya COVID pun kalau dia nggak enjoy, nggak bersuka cita, itu lebih mempercepat dia untuk dipanggil Tuhan. Tapi kalau dia enjoy, dia bersuka cita, ya bahkan saya dengar beberapa anak-anak mahasiswa yang di Petamburan masuk ke Wisma Atlet, mereka memuji Tuhan, bersenang-senang, bersuka cita, cepat sekali sembuhnya. Hari-hari ini apapun yang masalah yang Bapak Ibu hadapi, mari ya kita bawa dengan bersuka cita. Sabar, tekun dalam doa. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, berdoalah, bertekunlah dalam doa. Ya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, Bapak Ibu dikasih Kristus. Ya, kita tetap bersuka cita walaupun kelihatannya belum ada harapan, tapi tetap kita harus bersuka cita dan kita sabar walaupun kelihatannya, waduh saya udah sesak deh, udah gak mungkin, hopeless, tidak ada yang bisa saya harapkan, tapi tetap sabar dan kita harus tetap bertekun dalam doa. Ini adalah kunci yang luar biasa. Firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat yang ke-6, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah, ya. Jadi dalam Alkitab itu lebih banyak kata-kata bersukacitalah daripada berdukacitalah, ya. Yang ketiga, kalau kita menghadapi masalah, yang ketiga, mengerti bahwa masalah yang kita hadapi adalah proses pendewasaan buat kita, ya. Anak-anak gak mungkin bisa dikatakan kamu lulus ujian, kamu lulus naik ke jenjang SMA kalau dia tidak pernah mengikuti ujian. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, kita akan berkata benar Yesus itu ada, bukan kata orang, aku mengalaminya sendiri. Dan proses ujian itu Bapak Ibu dikasih Kristus ya, membuat kita semakin hari semakin dewasa. Karena tidak ada orang yang terlepas dari proses. Semua orang pasti akan diuji, semua orang pasti akan diproses. Miliki iman bahwa seberat apapun pergumulan yang kita jalani, semua pasti akan berlalu. Amin. Jadi jangan Bapak Ibu, makanya kenapa banyak orang yang frustasi, yang bunuh diri. Padahal mungkin besok sudah dijawab Tuhan. Jawabannya besok. Tapi karena sudah frustasi, hari ini dia bunuh diri. Hari ini akhirnya dia tinggalkan Yesus. Ya, hari-hari ini percayalah, milikilah iman. Bahwa seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar dan pasti akan berlalu. Amin. Ibrani 12 ayat yang keempat katakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi kita belum sampai mencucurkan darah, kenapa kita harus kalah? Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang besar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, Bapak Ibu dikasih Kristus, mari hari-hari ini kita bukan hanya sebagai orang Kristen biasa-biasa saja. Tapi kita semua satu persatu kita bertanding. Ya, kita adalah pelari maraton yang terakhir.
pertandingan terakhir. Kalau kita menang, pendahulu kita akan bersuka cita. Tapi kalau kita kalah, mereka terus berdoa untuk kita loh padahal. Ya, terus lari, jangan sampai engkau kalah, terus sedikit lagi engkau akan mencapai garis finish. Sebab itu mari Bapak Ibu dikasih Kristus. Hari-hari ini bukan masalah-masalah biasa. Kita hari-hari ini mungkin ditempa dengan segala sakit penyakit, dengan segala problem hidup kita, dengan segala masalah begitu berat bagi kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa hari-hari ini kalau engkau mengerti bahwa semua itu untuk mendewasakan kita. Dan untuk kita sama-sama bertanding dan kita akan menerima mahkota yang besar. Amin. Mahkota kekekalan itu. Jadi hari-hari ini ibu-ibu dikasih, Bapak Ibu dikasih Kristus, banyak orang yang hanya fokusnya kepada uang. Ya. Mungkin 1-2 tahun yang lalu bisa, tapi hari-hari ini saya lihat orang yang biasa-biasa saja lebih banyak hari-hari ini mereka lebih mencari Tuhan. Ya, bahkan bos-bos sekalipun sekarang mereka bilang, "Bu, saya sekarang sejak di rumah saya 1 minggu bisa dengarkan 5 kali khotbah, 6 kali khotbah. Iman saya bertumbuh, iman saya meningkat." Dan saya bersyukur dengan tidak adanya ibadah di gereja, ada ibadah online, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Mereka yang gak kenal Kristus, mereka juga boleh dengarkan firman Tuhan. Roti hidup itu boleh diterima oleh mereka. Dan hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Kristus, mari ya kita sama-sama bertanding. Karena pertandingan iman yang akan kita rebut itu, kita akan mendapatkan mahkota yang kekal. Tidak akan lama lagi, amin. Kita akan melihat mahkota kekal itu ada dalam kehidupan kita. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 katakan, "Saudara-saudara, jangan sama seperti anak-anak dalam pikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran." Maksudnya apa Bapak Ibu dikasih Kristus? Kita boleh jadi anak-anak dalam kejahatan. Anak-anak bisa gak melakukan kejahatan? Jarang ya. Dan kalau mereka berantem aja cepat baikan. Ya, itu maksudnya. Jangan sampai kita dewasanya dalam kejahatan. Dibalik-balik ya. Tapi firman Tuhan katakan jadilah anak-anak dalam kejahatan tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Banyak anak-anak yang pikirannya sudah dewasa juga. Jangan sampai kita kebalik. Kita secara rohani sudah harusnya kita dewasa. Tapi kita masih kayak anak-anak. Ya, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Ya, pendeta gak datengin, saya sakit gak datang. Apalagi saat ini sedang COVID ya. Pendeta juga takut. Ya, ini COVID atau sakit apa. Tapi seringkali kalau pendetanya gak datang, ngambek kayak anak-anak. Ya, kalau anak-anak kan seperti itu. Gak dikasih permen ngambek, gak dikasih ini ngambek. Ya, mari hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Kristus, saya rindu. Ya, Tuhan juga rindu supaya kita boleh menjadi dewasa dalam pemikiran kita. Jadi setiap kita menghadapi masalah, jangan lari ke orang lain, jangan lari ke orang tua kita atau anak kita, tapi larilah kepada Tuhan. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi mari kita introspeksi diri. Saya kalau menghadapi masalah Bapak Ibu, kalau saya sakit, saya selalu Tuhan, saya doa, saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya bilang Tuhan apa salah dan dosa saya. Tuhan tunjukkan kepada saya supaya saya lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu. Saya gak salahkan siapapun, saya gak salahkan apapun, tapi saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya percaya apapun masalah yang saya hadapi, saya percaya karena dia rindu dekat dengan saya. Pada saat saya dekat dengan dia, saya intim dengan dia, saya perbanyak lagi waktu saat teduh saya kepada dia, masalah saya itu beres. Saya sering menghadapi masalah karena saya masih usaha. Masalah itu saya tuh kadang-kadang berat sekali. Saya rasa saya kadang-kadang tidak bisa cerita ke suami saya. Saya gak mau, karena apa? Saya gak mau dia juga jadi beban pikiran. Saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya cuma nangis di hadapan dia. Tuhan, masalahku berat tapi aku percaya Engkau lebih berat daripada setiap masalahku. Engkau telah mati di kayu salib untukku. Aku percaya setiap masalahku sudah Kau tanggung. Benar Bapak Ibu. Setiap masalah yang saya hadapi rasanya ringan kalau saya bawa ke kaki Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan katakan Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku ringan. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, kita katakan, Tuhan terima kasih, kuk yang Kau pasang itu ringan. Ya, enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, karena ada sukacita Allah, karena ada berkat Allah, saya yakin dan percaya kita akan menganggap seperti itu. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Dia, kita akan merasa kita adalah orang yang paling malang. Padahal kita tidak ditinggal di Kalimalang, kita merasa kita adalah orang yang paling malang. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kita katakan bahwa Tuhan, kuk yang Kau pasang, aku percaya, kuk yang Kau pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, lalu yang terakhir. Yang keempat, kalau kita menghadapi masalah,
berusaha lebih keras lagi Bapak Ibu. Dan lebih kreatif lagi. Ya, kalau kita menghadapi masalah, oh berarti Tuhan rindu agar aku bisa berusaha lebih baik lagi. Ya, jangan kita bilang, wah kayaknya saya usaha apa aja saya nggak bisa nih. Kayaknya saya nggak berhasil nih. Jangan seperti itu. Tapi mari kita introspeksi diri. Kita bekerja lebih baik lagi dan lebih kreatif lagi. Di sini berapa banyak Bapak Ibu yang tadinya tidak bisa masak. Sejak COVID ini mereka pintar masak. Mereka pintar jualan online ya. Mereka pintar berusaha apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin dan percaya semua kita pasti diberikan talenta. Cuma bagaimana kita bisa mengembangkan talenta itu lebih baik lagi. Ya, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi. Jadi segala sesuatu yang kita jumpai, Bapak Ibu dikasih Kristus, kerjakan. Ya, mungkin kita ketemu orang, oh ngajakin seperti ini, yang penting gak keluar modal banyak, coba kerjakan. Usaha lebih banyak lagi, saya yakin dan percaya, kita bukan hanya doa, tapi kita juga berusaha. Dan saya yakin dan percaya, hanya dengan doa dan usaha, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amsal 10 ayat yang keempat dan kelima katakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Amin. Jadi kita punya tangan, kita bersyukur punya tangan lengkap 2, kaki 2. Ya, saya yakin dan percaya apapun kita bisa buat. Ya, sebab itu jangan sekali-sekali Bapak Ibu dikasih Kristus frustasi atau Bapak Ibu merasa paling malang atau Bapak Ibu merasa tidak ada harapan. Karena kita diciptakan Tuhan pasti punya talenta. Semua orang pasti punya talenta. Semua orang pasti punya kebisaan. Ya, dulu orang-orang yang saya lihat tetangga-tetangga saya nggak bisa masak, sekarang bisa masak. Sekarang bisa jual makanan, mereka yang nggak bisa online sekarang mulai bisa online. Mereka yang tidak bisa pakai handphone sekarang sudah bisa. Jadi semua Tuhan ciptakan untuk membantu kita. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Kristus, mari di masa-masa sulit seperti ini percayalah bahwa ada Allah, ada tangan Allah yang senantiasa menyertai kita. Tangan Allah yang senantiasa membimbing kita. Bahkan tangannya senantiasa menyertai kita ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Dia. Amin. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Senantiasalah kita hanya bersandar dan berharap kepada Dia. Maka Ia akan memberikan kita jalan keluar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di tempat ini pasti kita semua diberkati Tuhan. Dan kita semua boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bukan orang-orang yang tidak mengerti rencana Allah, tapi biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang mengerti rencana Allah. Haleluya. Makasih Yesus. Urela basyanda. Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku minta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan.
Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang menonton pagi hari sampai sore hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, satu persatu Tuhan. Engkau yang mengurapi sendiri Tuhan, satu persatu Tuhan. Mungkin jemaat yang menghadapi masalah Tuhan. Mereka menghadapi banyak hutang Tuhan, Kau buka jalan. Mereka menghadapi jalan buntu, Kau buka jalan dalam nama Yesus. Mungkin mereka ada yang sakit Tuhan. Mari jamah Tuhan. Kau sendiri yang menumpangkan tangan kepada anak-anak-Mu, kepada jemaat-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh Kau jamah Tuhan satu persatu Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Pakai mereka sebagai pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Di akhir daripada akhir zaman ini Tuhan, jadikan kami orang-orang-Mu yang kuat di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, semakin hari hidup kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini semakin intim, semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, pakai setiap kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam setiap masalah kami, dalam setiap problem kami Tuhan, dalam setiap tekanan hidup kami. Karena kami tahu kuk yang Kau pasang itu ringan bagi kami dan enak. Terima kasih Bapa. Biarlah hari-hari ini kami boleh semakin bersuka cita di dalam Engkau. Apapun masalah yang kami hadapi, kami boleh katakan Engkau baik, Engkau sangat baik dan Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan memberkati kita semua. Dan saat ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfernya di nomor rekening yang telah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan juga saat ini telah tersedia QR Code untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan transaksi. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengetahui setiap informasi gereja, dapat mengaksesnya di mobile apps GBI Rayon 18. Dan yang terakhir, kami terus ajak Bapak Ibu Saudara untuk follow media sosial gereja baik Instagram maupun Facebook dengan nama Jemaat Induk GBI Rayon 18. Dan saat ini kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita satu kali lagi kepada Tuhan. Sama-sama nyatakan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga kami masih boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Bapak, sebentar kami mau berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Notoro Harjo Tuhan, dan keempat wakilnya. Engkau yang berkati beliau dan keluarga mereka Tuhan. Dan Kau yang pakai mereka menjadi alat bagi kerajaan-Mu Bapa. Tuhan, kami mau berdoa juga buat Bapak Pendeta Andi Markus MTH Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati pekerjaannya, keluarganya Tuhan, anak-anaknya Bapa. Bahkan keempat wakilnya Tuhan, untuk bisa menjadi alat-Mu bagi gereja kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah hari ini Tuhan. Biar penyertaan-Mu terus ada atas setiap kami, atas kehidupan kami, dan atas setiap segala yang kami lakukan Tuhan di kehidupan kami.
Kami mau berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati tanahnya Tuhan, airnya dan udaranya Tuhan. Engkau yang jadikan itu bersih dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami telah selesai beribadah hari ini Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat dari hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Bapak Ibu dikasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Bahkan sampai Ia datang untuk yang kedua kalinya dan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang,